Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali lagi bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama kembali akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 16 sampai dengan 18. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Mazmur pasal 25 ayat 16 sampai dengan 18. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan oleh Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, sehingga tidak ada pribadi yang remeh di matanya. Kekasih Kristus, pada umumnya orang menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah dari orang lain tersebut. Orang yang kaya secara lahiriah akan lebih dihargai dibandingkan mereka yang tidak berada. Orang yang namanya tenar akan lebih diperhatikan dibandingkan orang-orang yang tidak terkenal. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang keadaan lahiriah dari yang bersangkutan. Itu sebabnya orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh orang lain tidak akan diremehkan Tuhan. Di dalam kasih-Nya, ia menerima semua orang sebagai pribadi yang berharga. Kekasih Kristus, penerimaan Tuhan terhadap semua orang yang tersebut terlihat dari sikap Yesus kepada anak-anak kecil sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 19. Ditulis di situ para muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Menanggapi sikap para muridnya tersebut, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Bukan itu saja, bahkan ia berkata bahwa orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang mempunyai kerajaan surga. Berarti Yesus menghargai anak-anak kecil yang dipandang remeh oleh para muridnya itu. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada pribadi yang tidak berharga
di matanya. Kekasih Kristus, mari kita belajar pada sore hari ini untuk dapat menghargai orang lain juga. Kalau Kristus menghargai kita, tidak meremehkan kita, tidak membanding-bandingkan kita, tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat kondisi sosial ekonomi kita, karena Dia mengasihi kita, mari kekasih Kristus, kita juga jangan melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi kita mengasihi sesama kita, karena Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya tidak terbatas. Sebuah kesadaran yang harus kita bangun dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita harus sadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang menebus saudara dan saya karena kasih-Nya. Dia tidak meremehkan kita, kekasih Kristus. Yesus membayar lunas hidup kita. Oleh sebab itu, kalau dunia meremehkan kita, saudara ingat benar-benar bahwa nilai hidupmu adalah senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara, kita sangat bernilai di mata Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan begitu menghargai kita, Tuhan sangat menilai kita dengan nilai yang tinggi dengan kematiannya. Mengapa saudara meremehkan dirimu sendiri? Mengapa saudara meremehkan orang lain? Mari, biarlah sore hari ini kita belajar. Kita tidak meremehkan diri kita, kita tidak meremehkan orang lain, tetapi kita menghormati, menghargai diri kita, menghargai orang lain, teristimewa. Kita tahu persis bahwa Tuhan sudah membayar lunas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama pada sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Ya, terima kasih kepada Ibu Yulianatan yang ada di Jayapura, Ibu Eka Lewi, ya, ada Bapak Pendeta Yusuf Joyo Usodo, Ibu Anance Kristina, ada Pak Jack Lawandi, Ibu Anance Kristina, Ibu Ruslina Warfando, ada Ibu Insabero Wamso, Ibu Ros Maria Suartika, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Di dalam anugerah-Mu itu Engkau menerima diri kami yang tidak berarti ini sebagai permata hati-Mu sendiri. Kasih-Mu mengangkat harkat hidup kami, menghapus masa lalu kami yang kelam, dan membuka lembaran yang baru bagi masa depan kami. Kami sadar betapa berharganya hidup kami di mata-Mu. Kalaupun orang meremehkan kami, tetapi Engkau tidak pernah meremehkan diri kami. Engkau tidak pernah meremehkan diri kami. Sungguh besar kemurahan-Mu, dan sesungguhnya kami tidak layak menerima semua kebaikan-Mu itu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, anugerah-Mu menolong kami melewati hari demi hari, memasuki tahun yang baru. Dan biarlah Tuhan, kami selalu minta tuntunan-Mu. Layakan diri kami untuk datang menghadap takhta anugerah-Mu. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu, kami mohon, sertai dan tuntunlah hidup kami sepanjang hari dan sepanjang tahun ini. Jagalah langkah-langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Pakailah diri kami ya Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang ada di sekitar kami. Dan permuliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Dan ajar kami mengucap syukur dan terima kasih. Ajar kami menghargai semua yang Engkau berikan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, hamba terus berdoa menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang hadir pada sore hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap hidup kami. Hamba terus berdoa ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Ibu Koryana Tarore. Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Frans Tupamahu dan semua yang telah hamba sebut nama-nama mereka tadi. Hamba mohon kasih Tuhan turun untuk mereka. Biarlah Allah mereka sadari bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka, bahwa kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu tidak terbatas dan tidak ada yang bisa menghalangi kasih-Nya kepada kami semua. Kasih Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib membayar lunas kami sehingga kami senilai kematian-Mu Yesus Kristus. Bersyukur juga untuk hamba-Mu Pak Edi. Tuhan memberkati pribadi dan keluarganya. Bapa, hamba serahkan seluruh hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin mereka. Tuhan bawa mereka seperti kehendak rencana-Mu. Tuhan singkapkan apa yang harus mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan-Mu sepanjang tahun ini ya Allah. Biarlah kebenaran demi kebenaran terus nyata di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan dengan kedua belah tangan mereka. Bapa, hamba mohon kasihani kami dan buat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ada anak Lydia Nenggolan, Tuhan juga memberkati. Berikan kesehatan yang terbaik kepada kami semua ya Allah. Lewat kesehatan ini kami boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka, bagi kami semua ya Allah, supaya kami bisa mengerti bahwa kami bernilai di mata-Mu ya Allah. Ajar kami untuk menghormati diri kami, ajar kami menghormati orang lain, dan teristimewa ajar kami untuk menghormati pengorbanan-Mu bagi setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biar wilayah ini, lingkungan ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh warga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba naikkan syukur untuk kasih setia-Mu dan berdoa terus memberkati bangsa negara kami, tanah Papua, kota Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kami nikmati kedamaian daripada Tuhan. Kami nikmati ketenangan daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah. Hamba juga berdoa untuk Oma Nema. Tuhan berkati pribadinya, rumah tangga, dan pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulannya Tuhan berkati. Hamba terus berdoa mengucap syukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu Pak Bram Tanamal yang ada di Jakarta. Tuhan terus menolong dia sehingga kami melihat kesembuhan demi kesembuhan terus terjadi kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan sesungguhnya itu menjadi miliknya. Biar dia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi rumah tangganya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba ucap syukur buat waktu sore hari ini. Biar Tuhan menolong kami untuk tetap taat dan setia kepada kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga terus berdoa untuk tim COVID-19. Para dokter medis yang bertugas, Tuhan berikan hati yang takut Tuhan. Berikan kejujuran di dalam setiap pelayanan mereka, sehingga mereka boleh melayani karena Tuhan. Tuhan lindungi pribadi-pribadi mereka. Tuhan lindungi juga keluarga, rumah tangga mereka.
Dan setiap orang yang dilayani, hamba berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan turun terjadi atas mereka. Oleh bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Apapun sakit mereka, Tuhan sembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore. Terima kasih Pak Stanley Takopia hadir bersama dengan kami juga. Tuhan berkati. Besok sore kita akan bertemu kembali pada waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, mari, jikalau dunia meremehkan kita, jikalau orang lain meremehkan kita, kita harus sadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meremehkan kita. Oleh sebab itu mari kita menghargai diri kita menghargai orang lain, dan teristimewa kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ingat, nilai hidup kita senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya sangat bernilai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Ingat, Tuhan tetap pegang kendali. Salam MDC.